Aku kehilangan suamiku, bahkan sebelum aku kehilangan kepercayaanku padanya. Di saat tubuhku berubah membawa nyawa, dia justru menatapku seperti orang yang paling ingin dia jauhi. Satu kalimatnya cukup untuk merobek segalanya. Tentang anak, tentang kesetiaan, tentang rumah yang kupikir aman. Aku berjuang sendirian, menahan luka yang tidak bisa kutunjukkan, sementara tuduhan itu tumbuh lebih cepat dari perutku sendiri. Tapi di balik semua penyangkalan itu, ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Sesuatu yang membuatku sadar. Mungkin sejak 2 garis itu muncul, hidupku sudah diarahkan ke satu titik yang tidak bisa kuhindari. Inilah kisahku. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, aku duduk di lantai kamar mandi lebih lama dari biasanya. Punggungku menempel ke dinding dingin, dan tanganku gemetar memegang benda kecil yang baru saja mengubah caraku bernapas. 2 garis. Tidak samar. Tidak ragu. 2 garis yang muncul begitu saja, tanpa izin, tapi langsung mengambil alih seluruh isi kepalaku. Aku tidak langsung menangis. Aku hanya terdiam. Ada perasaan aneh yang bercampur antara takut dan berharap. Takut karena hidupku akan berubah. Berharap karena aku masih percaya perubahan ini akan membawa kami lebih dekat. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu mengelus perutku yang belum terlihat apa-apa. Dalam hati aku berbisik pelan, Allah, kalau ini titipan, tolong jaga aku agar kuat. Aku menyimpan alat tes itu di laci paling bawah, menutupnya perlahan seolah menunda kenyataan. Jam di dinding berdetak terlalu keras. Setiap detik seperti mengingatkanku bahwa aku tidak bisa menyimpan kabar ini terlalu lama. Arga akan pulang. Dan aku harus mengatakannya. Hari berjalan lambat. Aku membersihkan rumah tanpa benar-benar tahu apa yang kubersihkan. Pikiranku melayang ke bayangan wajah Arga saat mendengar kabar ini. Dulu, kami pernah membicarakan anak dengan suara pelan, penuh rencana. Meski belakangan hubungan kami sering dingin, aku masih menyimpan keyakinan kecil bahwa kabar ini bisa menjadi penghangat. Menjelang maghrib, suara motor Arga terdengar di depan rumah. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menyambutnya dengan senyum yang kupaksakan agar terlihat biasa. Ia menjawab singkat, lalu masuk. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada tatapan lama. Tapi aku menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa aku hanya terlalu sensitif. Kami makan malam dalam diam. Suara sendok menyentuh piring terdengar canggung. Aku memperhatikannya dari balik piringku, mencoba mencari celah untuk berbicara. Tapi Arga sibuk dengan pikirannya sendiri. Atau mungkin dengan sesuatu yang tidak ingin ia bagikan padaku. Setelah makan, aku mengajaknya ke kamar. Tanganku kembali dingin saat membuka laci. Alat tes itu terasa lebih berat dibanding pagi tadi. Aku menyodorkannya ke arahnya, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, aku hamil. Arga mengambilnya, membaca, lalu diam. Terlalu lama. Aku menunggu senyum. Menunggu reaksi yang selama ini kupeluk dalam bayanganku. Tapi yang datang justru tatapan datar. Seperti ia sedang memeriksa sesuatu yang tidak ingin ia temukan. Kamu yakin? Tanyanya akhirnya. Aku mengangguk cepat. Iya, aku yakin. Ia mengembalikan alat itu ke tanganku. Tangannya dingin. Lalu kalimat itu jatuh. Pelan tapi memukul tepat di dadaku. Kamu yakin itu anakku? Aku merasa suara di sekitarku menghilang. Aku menatap wajahnya, mencari tanda bahwa ia hanya bercanda. Tapi tidak ada. Yang kulihat hanya curiga yang sudah lama disimpan. Napasku tercekat. Maksud kamu apa? Tanyaku, nyaris berbisik. Arga menghela napas, lalu memalingkan wajah. Aku cuma tanya. Jangan langsung lebay. Kalimat itu lebih menyakitkan dari tuduhannya. Seolah perasaanku tidak sah. Seolah aku yang berlebihan. Aku berdiri kaku, memeluk perutku refleks, mencoba menahan sesuatu yang mulai runtuh di dalam diriku. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi jaraknya terasa seperti 2 dunia. Arga membelakangiku. Aku menatap punggungnya dalam gelap, mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa aman di sampingnya. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak berani terisak. Takut dianggap drama. Di sanalah aku sadar, kalimat itu bukan muncul tiba-tiba. Ada kecurigaan yang sudah tumbuh lama, dan 2 garis itu hanya menjadi pemicunya. Aku memejamkan mata,
memeluk perutku lebih erat, dan berdoa dalam diam. Karena sejak malam itu, rumah yang kutempati tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Dan aku belum tahu, luka apa lagi yang sedang menungguku di balik pintu yang masih kusebut rumah ini. Pagi datang tanpa suara. Aku bangun lebih dulu, seperti biasa, tapi rasanya berbeda. Udara di kamar terasa berat, seolah malam tadi meninggalkan sisa-sisa kalimat yang belum selesai. Arga masih tidur membelakangiku. Aku memperhatikannya lama, berharap ada sedikit rasa bersalah di punggung yang diam itu. Tapi ia bangun, berdiri, lalu pergi ke kamar mandi tanpa menoleh sedikit pun. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan yang gemetar. Aroma nasi hangat tidak membuat perutku tenang. Mual datang, bukan hanya karena perubahan tubuh, tapi karena kecemasan yang menempel sejak kalimat itu diucapkan. Saat aku menutup mulut menahan muntah, Arga berdiri di ambang pintu dapur. Ia tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Ia hanya menatap, lama, seperti sedang mencocokkan sesuatu di kepalanya. "Kamu kenapa?" tanyanya akhirnya. "Mual," jawabku singkat. "Mungkin karena hamil." Ia mengangguk pelan, tapi matanya tidak ikut mengiyakan. Tatapan itu dingin, seperti orang yang menilai, bukan mengkhawatirkan. Setelah itu, ia duduk makan tanpa sepatah kata. Aku duduk di seberangnya, dan jarak meja terasa seperti jurang. Hari-hari setelahnya berubah tanpa aku sempat bersiap. Arga mulai memperhatikan hal-hal kecil dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Jam aku pulang dari warung. Siapa yang menyapaku di depan rumah? Bahkan suara motor yang berhenti sebentar di depan pagar pun menjadi bahan tatapannya. Jika aku bertanya, ia menjawab singkat, "Nggak apa-apa." Tapi matanya berkata lain. Suatu sore, aku mengangkat galon bersama tetangga depan rumah. Tidak ada niat apa-apa selain membantu. Tapi saat aku masuk, Arga berdiri di ruang tamu, menatap ke arah pintu. "Itu siapa?" tanyanya. "Tetangga. Bantu angkat galon," jawabku jujur. Ia mengangguk, lalu berkata pelan, "Kamu gampang akrab, ya?" Kalimat itu terdengar ringan, tapi menusuk. Aku menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Malamnya, saat aku mencoba bercerita tentang janin, tentang rencana periksa ke bidan, Arga malah sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia tersenyum kecil ke layar, lalu cepat-cepat mematikan saat aku mendekat. Aku bertanya, ia menjawab singkat, "Urusan kerja." Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku terlalu sensitif? Apakah kehamilan membuatku berlebihan? Tapi setiap kali aku menatap matanya, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi melihatku sebagai istri, tapi sebagai kemungkinan masalah. Puncaknya terjadi saat aku lupa menaruh ponselku di meja. Arga mengambilnya, membalik layar, lalu bertanya, "Kenapa banyak pesan masuk?" "Grup arisan," jawabku. Ia menggeser layar, membaca cepat, lalu mengembalikan ponsel itu tanpa komentar. Tapi sejak saat itu, ia sering memeriksa ponselnya sendiri dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Selalu dibawa ke kamar mandi. Selalu diletakkan terbalik di meja. Aku mencoba mengajaknya bicara baik-baik. Aku katakan aku tidak nyaman. Aku katakan aku butuh dukungan, bukan tatapan seperti itu. Arga mendengarkan, tapi wajahnya datar. "Kamu kebanyakan mikir," katanya. "Aku cuma mau jujur sama perasaanku." Kalimat itu membuatku terdiam. Jujur dengan perasaannya, tapi bagaimana dengan perasaanku? Bagaimana dengan anak yang sedang tumbuh, yang seharusnya disambut, bukan dicurigai? Hari demi hari, aku merasa seperti hidup di bawah pengawasan. Setiap langkahku terasa salah. Setiap penjelasan terdengar seperti pembelaan. Aku mulai memilih diam, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena lelah harus membuktikan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibuktikan. Suatu malam, saat aku memeluk perutku dan berbicara pelan pada janin, Arga lewat di belakangku. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, "Kamu ngomong sama siapa?" "Sama anak kita," jawabku lirih. Ia tidak menjawab. Ia hanya pergi, meninggalkan aku dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Disitulah aku sadar, kecurigaan itu bukan lagi sekadar kata. Ia sudah menjadi jarak, dan jarak itu tumbuh cepat, mengalahkan rasa sayang yang selama ini kupelihara sendirian.
Aku belum tahu dari mana semua ini bermula. Aku hanya tahu satu hal. Kehamilanku bukan lagi kabar bahagia di rumah ini, melainkan awal dari pengadilan sunyi, di mana aku adalah terdakwa yang tidak tahu kesalahannya. Sejak kesadaran itu menancap di kepalaku, setiap pagi terasa seperti bangun untuk sidang yang tidak pernah dijadwalkan. Aku belajar mengatur napas sebelum membuka mata, menyiapkan diri menghadapi tatapan, nada, dan jeda-jeda yang penuh makna. Aku tidak lagi berharap disambut. Aku hanya berharap tidak disudutkan. Pagi itu, suara motor berhenti agak lama di depan rumah. Aku mengintip dari jendela. Ibunya Arga turun, membawa tas besar dan senyum yang rapi. Dadaku langsung mengencang. Kunjungan mendadak belakangan selalu berarti sesuatu yang tidak menyenangkan. Aku menyambutnya dengan sopan, menunduk, seperti biasa. Kamu kelihatan capek, katanya sambil menatap perutku yang mulai terlihat. Iya, Bu, jawabku pelan. Ia duduk tanpa diminta, memandang sekeliling rumah seperti sedang mencatat sesuatu. Arga keluar dari kamar dan langsung menyambut ibunya dengan wajah yang berbeda. Ada kehangatan yang tidak pernah lagi ia berikan padaku. Kami duduk bertiga di ruang tamu. Aku menyuguhkan teh. Tanganku bergetar saat meletakkan cangkir. Ibunya Arga mengaduk pelan, lalu berkata dengan nada ringan, Arga cerita sedikit soal kehamilan kamu. Aku menatap Arga. Ia menghindari mataku. Cerita apa, Bu? Tanyaku, meski jantungku sudah lebih dulu tahu arah pembicaraan ini. Ibunya menghela napas, lalu menatapku langsung. Tatapannya tidak keras, tapi penuh penilaian. Keluarga kami tidak pernah punya aib, katanya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak jelas, lebih baik dibicarakan dari awal. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menekan dadaku. Aku ingin bertanya apa maksudnya. Aku ingin membela diri. Tapi Arga lebih dulu bicara. Aku cuma pengin semuanya jelas. Katanya. Biar nggak ada masalah ke depan. Aku menelan ludah. Maksudnya jelas itu apa? Ibunya tersenyum tipis. Tes DNA nanti saja setelah lahiran. Cuma formalitas. Formalitas. Kata itu terdengar ringan di telinganya. Tapi bagiku terasa seperti cap bersalah yang ditempelkan sebelum sidang dimulai. Aku menatap mereka bergantian, berharap ada satu saja yang berkata bahwa aku tidak perlu membuktikan apapun. Tapi tidak ada. Aku mengangguk pelan. Bukan karena setuju, tapi karena aku kehabisan tenaga untuk melawan. Di dalam diriku, ada sesuatu yang runtuh perlahan. Bukan kepercayaan pada Arga, tapi kepercayaanku pada tempatku di keluarga ini. Sejak hari itu, kunjungan mertua menjadi rutin. Selalu ada kalimat yang diselipkan di antara obrolan ringan. Tentang reputasi keluarga. Tentang perempuan zaman sekarang. Tentang pentingnya kehati-hatian. Aku mendengarkan sambil menunduk, memijat perutku pelan, seolah ingin memastikan janin di dalamku tidak ikut mendengar semua ini. Arga berubah setiap kali ibunya ada. Ia menjadi lebih tegas, lebih dingin. Jika aku bicara terlalu lama, ia memotong. Jika aku diam, ia menatap curiga. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri, yang keberadaannya selalu perlu penjelasan. Suatu sore, setelah ibunya pulang, aku memberanikan diri bicara. Aku capek, kataku jujur. Aku hamil, Ga. Aku butuh kamu di pihakku. Arga menatapku lama, lalu berkata pelan, aku juga capek. Aku cuma mau kebenaran. Kalimat itu membuatku terdiam. Seolah kebenaran adalah sesuatu yang belum ada di tanganku. Seolah kejujuranku selama ini belum cukup. Malam itu aku menangis dalam diam. Bukan tangis yang meledak, tapi yang menetes pelan, terus-menerus. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan cinta berubah jadi syarat? Sejak kapan aku harus membuktikan sesuatu yang tidak pernah kulakukan? Aku memeluk perutku, merasakan gerakan kecil yang lembut. Untuk sesaat, dunia di luar terasa jauh. Di dalam pelukan itu, aku berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, aku akan melindungi nyawa kecil ini dari rasa curiga yang tidak pernah ia minta. Tapi jauh di dalam hatiku, ada firasat yang membuat napasku berat. Jika tekanan ini sudah datang sejak awal, aku tidak tahu seberapa kejam hari-hari berikutnya. Dan mungkin, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan.
Firasat itu terbukti lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras seperti orang yang sedang menahan amarah. Aku yang sedang melipat baju di ruang tamu langsung berdiri, jantungku berdetak tidak karuan. Tanpa salam, tanpa pembuka, ia melempar ponselnya ke atas meja. Layarnya menyala. Sebuah foto terpampang jelas. Aku mengenali diriku sendiri di sana. Aku berdiri di parkiran minimarket, membawa kantong belanja, di samping seorang pria yang sedang memegang galon. Ini apa? Suara Arga rendah, tapi penuh tekanan. Aku menatap foto itu lama, mencoba memahami apa yang sedang dituduhkan. Itu aku, jawabku pelan. Sama tetangga depan. Dia bantuin angkat galon. Arga tertawa kecil, getir. Bantuin? Kelihatannya akrab. Dadaku sesak. Gak, jangan mulai lagi. Itu cuma tetangga. Ia mendekat, mencondongkan badan, menatapku dari jarak yang membuatku mundur selangkah. Foto ini dikirim ke aku. Dari nomor nggak dikenal. Kamu pikir aku bodoh? Kalimat itu menghantamku. Aku menggeleng cepat. Aku nggak tahu siapa yang kirim. Aku nggak salah apa-apa. Terlalu rapi, katanya dingin. Terlalu pas momennya. Aku merasa lututku melemah. Foto itu biasa saja. Tidak ada sentuhan. Tidak ada senyum berlebihan. Tapi di matanya, itu sudah cukup menjadi bukti. Aku ingin berteriak bahwa dunia tidak berputar di sekitar kecurigaannya. Tapi suaraku tertelan oleh napasku sendiri. Sejak hari itu, cara Arga memandangku berubah total. Bukan lagi tatapan curiga yang diam-diam, tapi tuduhan yang terang-terangan. Jika aku keluar rumah, ia bertanya kemana, dengan siapa, berapa lama. Jika aku pulang sedikit lebih lambat, ia menatap jam lalu menatapku tanpa kata. Aku mulai merasa diawasi. Setiap gerakku seperti dicatat. Setiap senyumku dianggap sandiwara. Aku memilih diam lebih sering, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena setiap kata justru menjadi bumerang. Suatu sore, aku membersihkan halaman depan. Arga berdiri di teras, menatapku. Kamu senang ya diperhatiin orang, katanya tiba-tiba. Aku berhenti menyapu. Apa maksud kamu? Ya kayak foto itu. Lanjutnya, kamu kelihatan menikmati. Aku menatapnya dengan mata panas. Itu tidak adil. Kamu menuduh tanpa dengar penjelasanku. Ia mengangkat bahu. Kalau kamu nggak salah, kenapa ada foto? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Karena aku sadar, apapun jawabanku, tidak akan cukup. Kecurigaan telah menjadi keyakinan di kepalanya. Malam-malamku berubah menjadi gelisah. Aku sulit tidur. Perutku sering kencang. Setiap kali aku terbangun karena mual, Arga hanya bergeser, tidak bertanya, tidak membantu. Ia tidur dengan ponsel di tangannya, layar menghadap ke bawah. Seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin kubaca. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupedulikan. Notifikasi transfer di ponselnya yang sempat kulihat sekilas. Nama seorang wanita yang tidak kukenal. Jumlahnya tidak besar, tapi rutin. Saat kutanya, ia menjawab singkat, urusan lama. Urusan lama yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Suatu malam, aku memberanikan diri menyentuh lengannya. Gak, aku capek. Aku hamil. Aku butuh kamu percaya. Ia menarik lengannya, lalu menatapku tajam. Aku butuh bukti, bukan drama. Kata drama itu membuat air mataku jatuh tanpa izin. Aku menunduk, memeluk perutku, mencoba menenangkan janin yang seakan ikut gelisah. Aku merasa sendirian di rumah yang dulu kusebut tempat paling aman. Hari-hari berikutnya, foto itu seperti bayangan yang mengikuti. Setiap argumen selalu kembali ke sana. Seolah satu gambar itu cukup untuk menghapus semua tahun kebersamaan kami. Aku mulai menyadari, seseorang sengaja menanamkan keraguan itu, pelan-pelan, rapi, dan efektif. Aku tidak tahu siapa. Aku tidak tahu tujuannya. Tapi aku tahu satu hal. Hidupku sedang diarahkan ke sudut yang semakin sempit. Dan di sudut itu, aku harus memilih, bertahan dengan harga diri yang terus dilucuti, atau mulai mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apapun yang sedang direncanakan di balik foto itu.
Aku tidak tahu kapan tepatnya rumah ini berhenti menjadi tempatku berlindung. Mungkin bukan pada satu kejadian besar, tapi pada tumpukan hal kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi jarak. Malam itu, hujan turun pelan, tapi di dalam rumah, suasananya jauh lebih dingin dari udara luar. Aku baru saja selesai mandi ketika mendengar suara kunci kamar diputar dari dalam. Aku mengira Arga hanya bercanda, seperti dulu. Aku mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Gah, panggilku. Tidak ada suara selain hujan yang mulai deras. Aku berdiri di depan pintu kamar dengan rambut masih basah, handuk melingkar di tubuhku. Perutku terasa kencang. Ada rasa tidak enak yang tiba-tiba datang, seperti firasat yang selama ini kutahan akhirnya menemukan bentuknya. Arga, buka pintunya, kataku lebih keras. Dari dalam, akhirnya terdengar suaranya. Dingin. Pendek. Kamu tidur di luar. Aku terdiam. Maksud kamu apa? Aku capek, jawabnya. Aku nggak mau ribut. Aku butuh waktu mikir. Waktu mikir. Kata-kata itu terdengar seperti alasan yang dibungkus rapi. Aku menempelkan telapak tanganku ke pintu, mencoba menahan gemetar. Aku istrimu. Aku hamil. Kamu nggak bisa ngelakuin ini. Tidak ada jawaban. Lampu kamar mati. Seolah pembicaraan itu sudah selesai. Aku berdiri lama di situ, sampai handukku terasa dingin. Aku berjalan ke ruang tamu dengan langkah pelan, membawa bantal kecil dan selimut tipis. Sofa itu tidak pernah terasa sekecil malam itu. Aku meringkuk, mencoba mencari posisi yang tidak membuat perutku tertekan. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan tangis keras, tapi yang mengalir terus, seperti hujan di luar. Di dalam gelap, pikiranku berputar. Aku mengingat foto itu. Tatapan ibunya. Kata-kata Arga yang semakin tajam. Semua seperti disusun rapi untuk mendorongku ke titik ini. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahku bertahan? Apa salahku berharap suamiku akan percaya? Perutku bergerak pelan. Aku menempelkan tangan, mencoba menenangkan diri. Tenang, bisikku, entah pada siapa. Ibu ada. Pagi datang tanpa memberi jawaban apapun. Aku bangun dengan punggung nyeri dan mata bengkak. Arga keluar kamar seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Ia tidak menatapku. Tidak bertanya kenapa aku tidur di sofa. Tidak peduli. Aku menyeduh teh sendiri. Tangan kiriku memegang cangkir, tangan kanan memijat perut. Mual datang lagi, lebih kuat. Aku berlari ke kamar mandi, muntah sampai tubuhku lemas. Saat aku keluar, Arga sudah bersiap pergi. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya singkat, tanpa menoleh. Aku ingin tertawa. Ingin menangis. Tapi aku hanya mengangguk. Nggak apa-apa. Ia pergi. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Tapi sunyi yang berbeda. Sunyi yang tidak memberi ruang untuk berharap. Hari itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi dinding. Aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini kuabaikan. Kecurigaan Arga bukan berdiri sendiri. Ada dorongan dari luar yang terus menyiramnya. Foto itu tidak muncul begitu saja. Tatapan ibunya tidak berubah dalam semalam. Semua bergerak ke arah yang sama. Sore hari, aku mendengar ponsel Arga berbunyi di meja. Notifikasi transfer muncul sebentar sebelum layar mati. Nama seorang wanita. Leg. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup sering untuk disebut kebiasaan. Dadaku berdebar. Aku tidak menyentuh ponsel itu. Aku hanya menatapnya dari jauh. Seperti menatap sesuatu yang seharusnya tidak kulihat tapi tidak bisa kuabaikan. Malamnya, Arga kembali mengunci pintu kamar. Tanpa kata. Tanpa penjelasan. Aku kembali ke sofa, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bukan hanya sedih, tapi waspada. Ada sesuatu yang sedang berjalan tanpa sepengetahuanku. Dan aku berada di tengahnya, tanpa perlindungan. Aku memeluk perutku lebih erat. Dalam diam, aku membuat keputusan kecil. Aku tidak akan terus-terusan menangis tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau mereka menginginkan aku diam dan tersudut, aku akan diam sambil membuka mata. Aku akan mengamati. Menyimpan. Karena malam itu aku sadar,
Aku tidak hanya sedang diuji sebagai istri, tapi juga sebagai ibu. Dan untuk anak ini, aku harus bertahan lebih dari sekadar berharap. Keputusan itu tidak datang dengan keberanian besar, tapi dengan kelelahan yang sudah terlalu lama kupendam. Pagi itu, aku bangun di sofa dengan tubuh pegal dan pikiran penuh. Arga sudah berangkat kerja tanpa sepatah kata. Pintu kamar masih terkunci rapat, seolah itu bukan lagi ruang kami, tapi wilayah yang sengaja dijauhkan dariku. Aku membersihkan rumah seperti biasa, tapi kali ini mataku lebih peka. Aku tidak lagi bergerak dengan perasaan, melainkan dengan kesadaran. Setiap benda yang kutemui terasa seperti potongan cerita yang belum utuh. Aku membuka jendela, menyapu lantai, lalu berhenti di depan meja kecil tempat Arga biasa meletakkan ponselnya. Ponsel itu bergetar. Layar menyala sebentar. Notifikasi transfer masuk. Nama wanita itu lagi. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya membaca sekilas dari jarak aman. Jumlahnya tidak besar, tapi teratur. Mingguan. Seperti cicilan, atau janji yang sedang ditepati. Dadaku sesak. Aku mencoba mengingat, sejak kapan nama itu muncul. Sejak kapan Arga mulai menyembunyikan layar ponselnya. Sejak kapan ia pulang lebih larut dengan alasan lembur yang tidak pernah bisa dijelaskan. Aku duduk perlahan, memijat perutku yang terasa kencang. Sabar, bisikku. Ibu harus tenang. Aku sadar, kalau aku terbawa emosi, aku akan kehilangan kendali. Dan aku tidak bisa itu sekarang. Siang hari, aku membereskan lemari. Pakaian Arga kupindahkan satu persatu. Di laci bawah, aku menemukan amplop coklat. Sudutnya sudah kusut, seperti sering dibuka tutup. Aku ragu. Tanganku berhenti beberapa detik sebelum akhirnya menariknya keluar. Di dalamnya ada hasil pemeriksaan medis. Bukan atasku. Nama Arga tercetak jelas. Aku membaca cepat, lalu berhenti. Istilah medis yang tidak ku mengerti sepenuhnya. Tapi ada satu kata yang membuatku memejamkan mata lama-lama. Kesuburan. Tanggal pemeriksaan itu sudah berbulan-bulan lalu. Jauh sebelum aku hamil. Aku menutup amplop itu kembali, jantungku berdegup kencang. Aku tidak langsung menarik kesimpulan. Aku hanya menyimpan tanggal itu di kepalaku. Tanggal yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Tanggal yang mungkin menjelaskan mengapa ia begitu takut, begitu curiga, begitu ingin memindahkan kesalahan. Sore itu, mertua kembali datang. Seperti biasa, membawa senyum dan kalimat yang terasa seperti ujian. Kamu harus jaga sikap, katanya sambil menatap perutku. Jangan bikin keluarga malu. Aku mengangguk pelan. Tidak membantah. Tidak menjawab panjang. Di dalam hati, aku mencatat nada suaranya. Tekanan yang terus diulang. Dorongan yang konsisten. Seolah mereka ingin aku menyerah sebelum kebenaran sempat berdiri. Malamnya, Arga pulang dengan wajah lelah. Ia makan cepat, lalu masuk kamar tanpa menatapku. Aku memberanikan diri bicara. Gak, panggilku pelan. Ia berhenti sebentar. Apa? Aku mau periksa ke bidan minggu depan. Ia menoleh singkat. Sendiri aja. Jawaban itu sederhana, tapi membuat dadaku perih. Aku mengangguk. Iya. Saat ia mengunci pintu kamar lagi, aku tidak mengetuk. Aku kembali ke sofa, tapi kali ini aku tidak menangis. Aku membuka catatan kecil di ponselku. Aku mulai menulis tanggal. Hal-hal yang selama ini kuanggap sepele. Notifikasi transfer. Kunjungan mertua. Kata-kata Arga yang berubah. Aku tidak tahu untuk apa semua ini nantinya. Aku hanya tahu, aku tidak boleh lupa. Karena jika suatu hari aku harus bicara, aku tidak ingin suaraku terdengar seperti keluhan tanpa dasar. Malam semakin larut. Di luar, hujan turun lagi. Aku memeluk perutku, merasakan gerakan kecil yang menenangkan. Untuk sesaat, aku merasa tidak sendirian. Ada nyawa yang bergantung padaku. Dan itu cukup untuk membuatku tetap duduk tegak. Meski dunia di sekelilingku mencoba meruntuhkan segalanya. Di dalam sunyi itu, satu kesadaran muncul dengan jelas. Kecurigaan ini bukan hanya tentang aku. Ada ketakutan lain yang sedang disembunyikan. Dan perlahan, tanpa direncanakan,
Potongan-potongan kecil itu mulai membentuk bayangan kebenaran yang belum berani diucapkan siapapun. Aku belum tahu kapan semuanya akan terbuka. Tapi aku tahu, saat itu tiba, aku harus siap. Karena setelah semua yang kulalui, aku tidak ingin hanya bertahan. Aku ingin berdiri, dengan kebenaran yang tidak bisa lagi disangkal. Tapi berdiri ternyata tidak selalu berarti melawan. Kadang, berdiri justru berarti menahan diri agar tidak jatuh lebih dalam. Hari-hari berikutnya membuktikan itu. Arga tidak lagi hanya dingin. Nada suaranya berubah. Cara bicaranya tidak lagi ragu, tapi menekan. Seperti seseorang yang sudah menyusun keputusan dan hanya menunggu waktu untuk mengucapkannya dengan lantang. Pagi itu, aku baru selesai menjemur pakaian ketika ia memanggilku dari ruang tamu. Suaranya datar, tapi ada sesuatu yang membuat langkahku melambat sebelum mendekat. Duduk, katanya singkat. Aku duduk di kursi seberangnya. Tanganku otomatis memegang perut. Kebiasaan baru yang muncul tanpa sadar. Arga menatapku lama, lalu berkata, "Aku udah mikir." Aku mengangguk pelan. Mikir apa? Ia menyandarkan punggung, menghela napas seperti orang yang sedang menimbang kata. Aku nggak bisa terus kayak gini. Keluarga aku juga nanya. Semua orang butuh kepastian. Kata kepastian itu kembali muncul. Seperti pisau yang sama, ditancapkan di tempat yang sama, berulang-ulang. Aku udah bilang, jawabku lirih. Aku nggak pernah bohong. Arga tersenyum tipis. Bukan senyum hangat. Lebih seperti senyum orang yang merasa sudah selangkah di depan. Makanya, katanya, kalau memang kamu yakin, nanti setelah lahiran, kita tes DNA. Kalau hasilnya nggak sesuai, kamu jangan salahin aku. Kalimat itu menggantung di udara, berat, seperti tali yang pelan-pelan ditarik ke leherku. Aku menatap Arga, mencoba mencari sisa-sisa wajah yang dulu ku kenal. Wajah yang pernah berkata akan menjaga, bukan menguji. Tapi yang kulihat sekarang hanya seseorang yang sudah menyiapkan jarak aman untuk dirinya sendiri. Kalau hasilnya nggak sesuai, ulangku pelan, memastikan aku tidak salah dengar. Kamu sudah memutuskan sebelum anak ini lahir. Arga mengangkat bahu. Aku cuma realistis. Aku nggak mau dibohongi. Kata itu lagi. Dibohong. Seolah aku berdiri di hadapannya bukan sebagai istri yang hamil, tapi sebagai terdakwa yang menunggu bukti. Aku menarik napas panjang, berusaha menjaga suaraku tetap utuh. Kalau memang kamu yakin aku salah, kenapa kamu masih di sini? Ia menatapku singkat. Lalu berdiri. Karena aku masih mau lihat kebenarannya. Pintu kamar tertutup setelah itu. Tidak dibanting. Tidak juga ditutup pelan. Ditutup seperti keputusan yang sudah final. Aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi kursi kosong di depanku. Tanganku masih memegang perut, kali ini lebih erat. Gerakan kecil dari dalam terasa, seperti denyut yang meminta perlindungan. Hari-hari setelah percakapan itu berubah jadi rangkaian kalimat pendek yang dingin. Arga bicara seperlunya. Menanyakan makan, bukan perasaan. Menanyakan jam, bukan keadaan. Jika aku mengeluh pusing, ia hanya berkata, minum obat. Jika aku minta ditemani ke bidan, ia menjawab, kamu kan bisa sendiri. Aku mulai menghitung hari dengan cara berbeda. Bukan lagi menunggu kelahiran, tapi menunggu batas kesabaranku sendiri. Setiap pagi aku bangun dengan pertanyaan yang sama. Sampai kapan aku harus membuktikan sesuatu yang tidak pernah kulakukan? Suatu sore, ibunya Arga datang tanpa memberi kabar. Ia masuk dengan wajah tegang, duduk tanpa basa-basi. Arga menyusul dari belakang, berdiri di samping ibunya seperti pengawal. Aku langsung tahu, ini bukan kunjungan biasa. Kami mau bicara, kata ibunya. Nada suaranya tenang, tapi matanya tajam. Aku duduk perlahan. Tentang apa, Bu? Tentang langkah ke depan, jawabnya. Biar jelas. Arga menyela, aku sudah jelasin ke Mama. Nanti setelah lahiran, tes DNA. Kalau hasilnya nggak sesuai. Cukup, potong ibunya. Lalu ia menatapku. Kamu harus siap terima apapun hasilnya. Aku mengangguk. Meski dadaku sesak. Saya siap, Bu. Dari awal juga saya nggak takut. Ibunya tersenyum tipis. Bagus.
Berarti kamu juga siap dengan konsekuensinya. Kata konsekuensi itu terasa seperti palu. Aku ingin bertanya, konsekuensi apa yang mereka maksud? Tapi sebelum aku membuka mulut, Arga berkata, kalau sampai nanti hasilnya bikin keluarga malu, kamu jangan berharap masih bisa tinggal di sini. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari semua tuduhan sebelumnya. Aku menatapnya, mataku panas. Jadi dari sekarang kamu sudah menyiapkan pintu keluar buat aku. Arga tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban yang paling jelas. Malam itu, aku kembali ke sofa. Bukan karena pintu kamar dikunci, tapi karena aku tidak sanggup tidur di tempat yang tidak lagi menganggapku aman. Aku menatap langit-langit, mendengarkan detak jam yang terasa terlalu keras. Di dalam gelap, aku berbicara pada diriku sendiri, pelan tapi tegas. Aku tidak boleh runtuh sekarang. Hari berikutnya, aku mulai menyiapkan hal-hal kecil yang selama ini kutunda. Dokumen penting kusimpan rapi. Nomor bidan kucatat. Aku menyiapkan tas kecil berisi pakaian bayi, meski belum tahu di mana aku akan membukanya nanti. Setiap langkah kecil terasa seperti pengkhianatan terhadap harapanku sendiri, tapi juga seperti perlindungan terakhir yang bisa kuberikan. Arga memperhatikanku dari jauh. Kamu kenapa ribet sendiri? Katanya suatu malam. Aku menatapnya. Aku cuma siap-siap. Siap-siap apa? Apapun, jawabku singkat. Ia tertawa kecil, tidak hangat. Jangan drama. Kata itu membuatku tersenyum pahit. Drama baginya adalah aku bertahan. Realistis baginya adalah menyingkirkan aku jika perlu. Aku memalingkan wajah, tidak ingin perdebatan yang ujungnya selalu sama. Malam semakin larut. Aku memeluk perutku, merasakan gerakan kecil yang membuatku tetap bernapas. Di dalam sunyi itu, aku akhirnya mengerti. Ancaman tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan kalimat yang diucapkan tenang, tapi mempersiapkan seseorang untuk kehilangan segalanya. Dan saat aku menutup mata, satu hal menguat di dadaku. Jika ini benar-benar tentang kebenaran, maka aku akan bertahan sampai hari itu tiba. Tapi jika ini tentang menyelamatkan ego dan nama baik, maka aku harus siap menghadapi apapun yang mereka rencanakan. Karena mulai saat ini, aku tidak hanya menunggu. Aku sedang bersiap. Aku bersiap bukan untuk bahagia, tapi untuk kemungkinan terburuk yang terus mereka bisikan seperti doa yang salah arah. Hari-hari menjelang bulan ke-8 terasa panjang. Perutku makin berat, napasku makin pendek, tapi beban paling besar bukan di punggungku. Beban itu ada di dada, di kepala, di tatapan-tatapan yang membuatku merasa seperti sedang membawa aib, bukan bayi. Arga semakin jarang pulang tepat waktu. Ia sering pulang larut, kadang dengan alasan lembur, kadang tanpa alasan sama sekali. Jika aku bertanya, jawabannya singkat. Jangan banyak tanya. Aku tidak lagi mengejar jawaban. Aku hanya mencatat. Jam berapa ia pulang? Sikapnya. Bau rokok yang menempel. Notifikasi ponselnya yang selalu cepat dimatikan. Mertua juga makin sering datang. Tidak lagi membawa buah atau makanan. Yang ia bawa hanya kalimat-kalimat yang menekan. Kamu jangan macam-macam, katanya suatu siang, sambil memandangku dari ujung kepala ke kaki. Aku tersenyum tipis. Saya cuma di rumah, Bu. Justru itu, jawabnya. Orang yang kelihatan diam, kadang paling pintar nyimpan rahasia. Aku menelan ludah. Rasanya seperti ditampar tanpa tangan. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang yang sengaja ingin melihatku lemah. Malam-malamku selalu berakhir di sofa. Bukan selalu karena pintu kamar dikunci, tapi karena aku tidak sanggup lagi tidur di samping seseorang yang menatapku seolah aku musuh. Kadang aku terbangun dengan keringat dingin, memegang perut yang terasa kencang. Aku mengira itu hanya latihan kontraksi, tapi rasanya berbeda. Lebih menekan, lebih menusuk. Dan malam itu, rasa itu datang lagi. Tapi kali ini tidak pergi. Aku baru saja mematikan lampu ruang tamu ketika perutku mengeras seperti batu. Nafasku tersedak. Aku berdiri, memegang sandaran sofa, mencoba menunggu rasa itu reda. Tapi beberapa menit kemudian, rasa itu kembali, lebih kuat. Aku membungkuk, menahan nyeri yang membuat mataku berair. Arga, panggilku pelan ke arah kamar. Tidak ada jawaban.
Aku memanggil lagi, lebih keras. Arga. Sung. Aku berjalan perlahan ke pintu kamar, mengetuk dengan tangan gemetar. Gah, aku sakit. Perutku kencang. Dari dalam, terdengar suara langkah malas. Pintu terbuka setengah. Arga menatapku dengan mata berat. Kenapa? Tanyanya, datar. Aku kayaknya kontraksi. Jawabku, suaraku pecah. Tolong antar aku ke rumah sakit. Arga mengusap wajah. Seperti orang yang kesal dibangunkan. Jangan panik dulu. Paling cuma kencing biasa. Ini beda. Aku mencoba menahan napas. Aku nggak kuat. Arga menatapku lama. Lama sekali. Lalu ia berkata pelan, kamu yakin ini bukan cara kamu cari perhatian? Kalimat itu membuatku kaget sampai nyerinya terasa berlipat. Aku menatapnya, seolah baru sadar betapa jauh ia sudah berubah. Gah, aku bukan main-main, kataku. Aku sakit. Ia mendengus. Ya udah, kamu telepon tetangga aja. Aku capek. Pintu kamar ditutup lagi. Kali ini tidak setengah. Ditutup penuh. Dikunci. Aku berdiri mematung beberapa detik. Lalu kontraksi berikutnya datang, membuatku berpegangan ke dinding. Tangisku keluar tanpa suara. Aku meraba ponsel, membuka kontak tetangga yang selama ini paling sering menolong. Jari-jariku gemetar saat menekan tombol telepon. Mbak, tolong. Suaraku serak. Aku kayaknya mau lahiran. Beberapa menit kemudian, tetanggaku datang dengan wajah panik. Ia membantuku berdiri, memakaikan jaket, mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan diam-diam. Ia tidak banyak tanya. Ia hanya berkata, kita berangkat sekarang. Saat keluar rumah, aku menoleh sebentar ke pintu kamar yang tertutup. Tidak ada Arga. Tidak ada suara langkahnya mengejar. Tidak ada kalimat, aku ikut. Yang ada hanya rumah yang gelap, seperti sengaja menelan diriku tanpa meninggalkan jejak. Di mobil, aku menahan nyeri sambil memeluk perutku. Lampu jalan berlari-lari di kaca, seperti bayangan yang tidak bisa kutangkap. Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa sakit dan rasa ditinggalkan bercampur jadi satu. Aku berusaha bernapas, mengingat ajaran bidan, tapi pikiranku kacau. Aku membayangkan nanti di rumah sakit. Aku membayangkan aku sendirian di ruang bersalin. Aku membayangkan wajah Arga saat melihat bayi ini. Apakah ia akan tetap menyangkal? Apakah ia akan datang hanya untuk menuduh? Ketika mobil berhenti di depan rumah sakit, kontraksi datang lebih rapat. Tetanggaku memanggil perawat. Aku digotong dengan kursi roda. Lampu-lampu rumah sakit menyilaukan, tapi hatiku lebih gelap dari malam di luar. Di lorong itu, sebelum pintu ruang bersalin tertutup, aku sempat berpikir satu hal yang membuat dadaku sesak. Aku tidak takut melahirkan. Aku takut setelah melahirkan, aku tidak punya tempat pulang. Ketakutan itu ikut masuk bersamaku ke ruang bersalin, menempel di setiap napas yang terputus oleh nyeri. Lampu di atas terlalu terang. Suara perawat terdengar jauh, seperti datang dari ujung lorong yang panjang. Aku menggenggam sisi ranjang, mencoba fokus pada instruksi yang diucapkan berulang-ulang, meski kepalaku terasa penuh oleh bayangan yang tidak ingin pergi. Tarik napas, buang pelan-pelan. Aku mengikuti, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Tubuhku gemetar. Rasa sakit datang bergelombang, menghantam tanpa ampun. Di sela-sela kontraksi, pikiranku melayang ke rumah. Ke pintu kamar yang terkunci. Ke suara Arga yang mengatakan aku hanya cari perhatian. Setiap ingatan itu membuat nyeri terasa lebih dalam, seolah tubuh dan hatiku sama-sama sedang dibelah. Suaminya di mana, Bu? Tanya salah satu perawat dengan nada hati-hati. Aku menoleh, ingin menjawab, tapi suaraku hilang. Aku hanya menggeleng pelan. Perawat itu tidak bertanya lagi. Tapi tatapan singkatnya cukup membuat dadaku terasa kosong. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendiri. Jam berlalu tanpa aku benar-benar sadar kapan. Aku hanya tahu rasa sakit itu akhirnya mencapai puncaknya. Aku berteriak, bukan memanggil nama siapapun, tapi memanggil kekuatan yang entah dari mana datangnya. Dalam kekacauan itu, aku mendengar suara tangis. Kecil, keras, nya. Tangis itu memecah segalanya. Bayinya sehat, Bu, kata perawat.
Laki-laki. Air mataku jatuh seketika. Tangis itu bukan hanya suara. Itu bukti. Bukti bahwa di tengah semua penolakan, ada satu nyawa yang memilih hadir melalui tubuhku. Saat bayi itu diletakkan di dadaku, dunia seolah berhenti sejenak. Kulitnya hangat, napasnya cepat. Tangisnya pelan-pelan mereda saat aku menyentuh punggungnya. "Halo," bisikku dengan suara yang hampir tidak keluar. "Ibu di sini." Aku mencium keningnya. Bau khas bayi membuat dadaku sesak oleh perasaan yang tidak bisa kusebutkan. Bahagia, takut, lega, dan sedih bercampur jadi satu. Aku ingin seseorang melihat ini. Aku ingin Arga ada di sini, melihat bahwa bayi ini nyata, hidup, dan lahir dari rasa sakit yang tidak main-main. Tapi ruang itu tetap sunyi. Beberapa jam kemudian, aku dipindahkan ke ruang rawat. Tubuhku lelah, tapi aku tidak bisa tidur. Aku menatap wajah kecil di sampingku, mencoba menghafal setiap lekuknya. Aku takut jika aku menutup mata. Semua ini hanya mimpi yang akan diambil kembali. Pintu ruang rawat terbuka. Aku menoleh. Jantungku berdegup lebih cepat. Arga masuk. Di belakangnya, ibunya. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada tatapan lembut ke arah bayi. Arga berdiri beberapa langkah dari ranjangku, tangannya dimasukkan ke saku celana. Ibunya mendekat, menatap bayi itu lama, seperti sedang mencari sesuatu yang salah. "Itu bayinya?" tanya ibunya akhirnya. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Arga melangkah maju sedikit. Ia menatap bayi itu, lalu menatapku. Wajahnya datar. Terlalu datar untuk momen seperti ini. "Kita perlu bicara," katanya. Dadaku mengencang. "Sekarang?" Ia tidak menjawab. Ia mengeluarkan selembar kertas dari map bening yang dibawa ibunya. Kertas itu sudah terlipat rapi. Tanganku langsung dingin. "Ini hasil tes," kata Arga. Aku mengerjap. "Tes apa?" "Tes DNA," jawab ibunya cepat. "Kami urus sebelum lahiran." Kata-kata itu membuat kepalaku berputar. Sebelum lahiran? Bagaimana bisa? Arga menatapku lurus. Lalu, tanpa menurunkan suara, tanpa ragu, ia berkata, "Hasilnya bilang ini bukan anakku." Kalimat itu jatuh di ruang rawat seperti benda keras. Perawat yang sedang berjalan di luar berhenti sejenak. Aku menatap Arga, lalu ibunya, lalu kembali ke bayi di sampingku. Tangisnya pelan, seolah merasakan ketegangan yang tidak ia mengerti. "Apa?" Suaraku bergetar. "Itu tidak mungkin." "Kamu jangan bikin suasana ribet," kata ibunya. "Hasilnya sudah jelas." Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena pikiranku menolak menerima kenyataan ini. "Aku baru melahirkan," kataku. "Kalian datang bawa tuduhan?" Arga mendekat satu langkah. "Aku nggak mau drama. Aku cuma mau kejelasan. Dan ini sudah jelas." Aku memeluk bayiku lebih erat. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh satu-satu ke pipinya. "Kamu bahkan belum menggendongnya," kataku lirih. "Kamu sudah menolaknya." Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap bayi itu seperti benda asing. Seperti bukti yang tidak ia inginkan. Di saat itu, sesuatu di dalam diriku patah. Bukan karena tuduhan itu, tapi karena aku sadar, momen paling rapuh dalam hidupku telah mereka pilih untuk menginjak-injak harga diriku. Dan aku tahu, setelah ini, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Kalimat itu terus berputar di kepalaku saat Arga berdiri di samping ranjang, masih memegang kertas yang mereka sebut hasil tes. Tanganku gemetar memeluk bayiku. Tangis kecilnya seperti meminta perlindungan, dan refleks tubuhku hanya satu, mendekap lebih erat, seolah dunia di luar ranjang ini bisa mencurinya kapan saja. "Aku mau lihat," kataku akhirnya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ibunya Arga menyerahkan kertas itu tanpa mendekat. Aku membaca baris demi baris dengan mata yang berair. Istilah medis. Angka-angka. Tanda tangan yang tidak kukenal. Tidak ada cap rumah sakit tempat aku melahirkan. Tidak ada nama dokternya yang menangani persalinanku. Ada banyak hal yang terasa tidak tepat. Tapi satu kalimat sudah terlanjur ditarik ke depan, dijadikan kesimpulan. "Ini tidak resmi," kataku pelan. "Aku belum pernah diminta sampel."
Bayiku juga belum. Arga mendengus. Kamu mau bilang semua ini palsu? Aku mau bilang ini tidak prosedural. Jawabku, berusaha tetap tenang. Kalau kamu mau tes, lakukan yang benar. Di rumah sakit ini. Ibunya menggeleng, wajahnya mengeras. Kamu jangan mengulur waktu. Hasilnya sudah ada. Aku mengangkat wajah, menatap mereka satu persatu. Kalian datang ke ruang rawat ibu melahirkan bawa tuduhan. Apa itu adil? Tidak ada yang menjawab. Arga mengalihkan pandangan. Ibunya berdiri lebih tegak, seperti orang yang sedang membela keputusan besar. Sunyi menggantung, tebal, memalukan. Perawat masuk membawa obat. Ia berhenti sejenak, merasakan ketegangan. Maaf, Bu, katanya pelan. Ini jam menyusui. Aku mengangguk. Arga dan ibunya mundur sedikit. Saat perawat pergi, aku mulai menyusui, menatap wajah kecil yang mengisap pelan. Tanganku bergetar, tapi aku bertahan. Aku tidak mau anakku menyerap ketakutanku. Kamu masih mau membela diri, kata Arga akhirnya. Padahal buktinya jelas. Aku menatapnya. Jelas untuk siapa? Untuk kamu yang sudah memutuskan sejak awal? Ia tersentak. Jangan balik-balik. Aku tidak membalik, jawabku. Aku minta yang adil. Ibunya melangkah maju. Keluarga besar sudah tahu. Jangan bikin malu. Kalimat itu menutup rapat udara di dadaku. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa tenaga. Kalau keluarga besar tahu, berarti keputusan ini bukan lagi tentang kebenaran. Ini tentang menjaga cerita. Arga menatapku tajam. Cukup. Aku tidak mau ribut di rumah sakit. Kamu sudah meributkannya, balasku lirih. Kamu memilih hari kelahiran anakmu untuk menolaknya. Kata-kataku membuatnya terdiam. Untuk sesaat, aku melihat keraguan di matanya. Tapi hanya sesaat. Ia menoleh ke ibunya, lalu kembali mengeras. Aku akan urus tes ulang nanti. Tapi sementara ini, aku tidak bisa mengakui. Sementara ini, dua kata yang berarti penolakan tanpa batas waktu. Mereka pergi tidak lama kemudian. Tanpa pamit. Tanpa menyentuh bayi itu. Pintu tertutup, dan aku tertinggal dengan suara mesin infus yang berdengung pelan. Aku menatap dinding, menahan tangis yang mendesak keluar. Aku baru saja melahirkan, tapi aku juga baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan bentuknya. Beberapa menit kemudian, seorang dokter masuk. Wajahnya tenang, tapi matanya memeriksa suasana. Tadi ada keributan? Aku menggeleng, lalu mengangguk. Aku tidak tahu jawaban yang tepat. Mereka membawa hasil tes DNA, kataku pelan. Dokter mengernyit. Tes sebelum lahir dan tanpa prosedur rumah sakit ini. Aku mengangguk. Ia menarik kursi, duduk. Itu tidak sah. Kalau ingin tes, harus sesuai prosedur. Ibu berhak menolak tuduhan tanpa dasar. Kata-kata itu seperti air di tenggorokanku yang kering. Aku menahan napas agar tidak menangis. Terima kasih, bisikku. Malam turun. Aku sendirian lagi. Aku menatap jam, menunggu rasa sakit berkurang, menunggu pikiran berhenti berputar. Tapi yang datang justru ketakutan baru. Jika mereka berani melakukan ini di rumah sakit, apalagi yang sudah mereka siapkan di luar sana. Aku mengeluarkan ponsel, membuka catatan yang sudah lama kubuat. Aku menulis hari ini. Kalimat Arga. Kertas yang mereka bawa. Aku menulis dengan tangan gemetar, tapi aku menulis. Karena aku tahu, suatu hari, catatan ini akan menjadi pegangan saat suaraku dipertanyakan. Aku menatap bayiku yang tertidur. Wajahnya tenang, tidak tahu ia baru saja ditolak. Aku mengusap pipinya pelan. Ibu akan jaga, bisikku. Apapun yang mereka katakan. Di luar, langkah kaki perawat terdengar. Di dalam, tekadku mulai mengeras. Mereka mungkin menjadikan kertas sebagai vonis. Tapi aku akan menjadikan kebenaran sebagai jalanku. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan hari kelahiran anakku dikenang sebagai hari aku dibungkam. Sumpah itu terngiang saat pagi merayap masuk melalui celah tirai ruang rawat. Bayiku masih tidur, napasnya teratur, seolah dunia di luar ranjang ini tidak pernah berusaha menyingkirkannya.
Aku mengusap rambut halus di kepalanya, menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan tenaga untuk hari yang entah akan membawa apa. Pintu terbuka pelan. Seorang perawat masuk, lalu berhenti di dekat ranjang. "Bu, nanti ada dokter yang mau bicara," katanya. Nada suaranya netral, tapi matanya menyimpan kehati-hatian. "Sekarang?" tanyaku. "Sebentar lagi," jawabnya. Katanya penting. Aku mengangguk. Dadaku berdebar. Dalam pikiranku, wajah Arga dan ibunya muncul bergantian. Aku bersiap mendengar tuduhan baru, tekanan baru, atau kalimat dingin yang kembali memintaku diam. Aku menegakkan punggung, memeluk bayiku lebih erat. Tidak lama kemudian, dokter yang semalam bicara denganku masuk lagi. Kali ini, rautnya lebih serius. Di belakangnya, seorang perawat membawa map tebal. Dokter itu menutup pintu, lalu duduk. "Kami perlu klarifikasi," katanya pelan. "Tadi malam ada permintaan tes DNA jalur cepat yang mengatasnamakan keluarga." Aku mengangguk. "Mereka membawa hasilnya ke sini." Dokter itu menghela napas. "Hasil yang dibawa itu tidak melalui prosedur kami. Tapi ada hal lain yang perlu ibu tahu." Aku menahan napas. "Apa?" Ia membuka map, menunjuk beberapa lembar. Ada ketidaksesuaian data. Bukan pada ibu, pada pihak ayah. Kalimat itu membuatku terdiam. "Maksud dokter?" Dokter itu menatapku, memastikan aku siap mendengar. "Beberapa bulan lalu, suami ibu pernah melakukan pemeriksaan kesuburan di fasilitas lain. Hasilnya tersimpan di sistem rujukan. Tadi pagi, saat ada permintaan tes lanjutan, data itu ikut muncul." Aku memejamkan mata sesaat. Amplop coklat di laci. Tanggal yang kuingat. Dadaku bergetar. "Hasilnya bagaimana?" Dokter itu memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Tidak baik. Bukan tidak mungkin memiliki anak, tapi peluangnya kecil. Dan hasil pemeriksaan itu tidak pernah tercatat sebagai kondisi yang sudah ditangani." Aku membuka mata, menatap dokter itu. Potongan-potongan kecil yang selama ini kukumpulkan seperti menyatu dalam satu garis lurus. Kecurigaan Arga. Penyangkalannya. Dorongan untuk segera menuduhku. Semua tiba-tiba masuk akal dengan cara yang menyakitkan. "Jadi," suaraku serak. "Jadi," lanjut dokter itu, "tidak ada dasar medis untuk menolak pengakuan sebelum tes resmi dilakukan. Dan ada indikasi kuat bahwa tekanan yang ibu alami bukan berasal dari fakta, tapi dari ketakutan." Ketakutan. Kata itu menggantung di udara. Ketakutan kehilangan nama baik. Ketakutan menghadapi hasil sendiri. Ketakutan mengakui sesuatu yang tidak ingin diakui. Dokter itu berdiri. "Kami akan panggil suami ibu untuk klarifikasi. Sesuai prosedur." Aku mengangguk pelan. Saat pintu tertutup, aku duduk lama tanpa bergerak. Bayiku menggeliat, lalu tenang kembali. Aku menatap wajah kecil itu, air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih semata, tapi karena kebenaran itu akhirnya menemukan jalannya, meski harus melewati tubuh dan hatiku terlebih dulu. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar di lorong. Suara yang kukenal. Arga. Pintu terbuka. Ia masuk sendirian. Wajahnya tegang, pucat. Tidak ada ibunya kali ini. Dokter menyusul. Menutup pintu. "Pak Arga," katanya tenang. "Kami perlu bicara." Arga mengangguk, duduk di kursi dekat pintu. Tangannya saling menggenggam. Aku memperhatikannya dari ranjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia terlihat seperti orang yang kehabisan pijakan. Dokter itu menjelaskan singkat. Tentang prosedur. Tentang data pemeriksaan lama. Tentang ketidaksahihan kertas yang mereka bawa. Arga menunduk, napasnya berat. Tidak menyela. Tidak membantah. "Kami sarankan tes DNA resmi," kata dokter menutup. "Dan untuk sementara, hentikan tuduhan. Ibu baru melahirkan. Tekanan seperti ini berbahaya." Arga mengangguk. "Iya," katanya pelan. Dokter keluar. Ruangan kembali sunyi. Aku menatap Arga, menunggu. Ia mengangkat wajah, matanya merah. "Aku cuma takut," katanya akhirnya. Aku tertawa kecil, pahit. "Takut kehilangan apa?"
Ia tidak menjawab. Ia menatap bayiku. Lem. Tangannya bergerak seolah ingin menyentuh, lalu berhenti di udara. Aku perlu waktu, katanya. Aku mengangguk. Aku juga. Ia berdiri, ragu, lalu berkata, kita tes ulang. Yang resmi. Iya, jawabku. Itu yang dari awal ku minta. Ia melangkah ke pintu, lalu berhenti. Maaf. Satu kata itu terdengar kecil di ruangan yang penuh luka. Tapi aku tidak menolaknya. Aku juga tidak mengejarnya. Karena di saat itu, aku tahu, kebenaran sudah mulai berbicara sendiri. Dan ketika ia selesai bicara, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal tanpa meruntuhkan diri sendiri. Aku memeluk bayiku, mengusap punggungnya pelan. Di luar, matahari naik perlahan. Di dalam dadaku, ada rasa perih yang belum sembuh. Tapi ada juga kekuatan baru yang diam-diam tumbuh. Karena aku tahu, badai ini belum berakhir. Tapi arahnya sudah berubah. Perubahan itu tidak datang sebagai kelegaan, melainkan sebagai ketegangan yang lebih sunyi. Hari-hari setelah pembicaraan dengan dokter berjalan lambat, seperti jarum jam yang sengaja ditahan. Aku masih di rumah sakit, tubuhku belum pulih, tapi pikiranku dipaksa terus siaga. Tes DNA resmi dijadwalkan. Prosedur diurus. Nama-nama dicatat. Tidak ada lagi jalan pintas. Tidak ada lagi kertas misterius. Arga datang dan pergi tanpa banyak bicara. Ia lebih sering berdiri di sudut ruangan, memperhatikan bayiku dari jauh. Tidak menggendong. Tidak menyentuh. Tatapannya bukan lagi penuh tuduhan, tapi ragu yang bercampur takut. Seperti orang yang baru sadar bahwa tanah yang dipijaknya selama terlihat kokoh, ternyata rapuh. Ibunya tidak datang lagi. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Ketidakhadirannya justru membuat dadaku semakin sesak. Aku tahu, di luar sana, cerita sedang disusun. Versi yang tidak melibatkanku sebagai manusia, hanya sebagai masalah. Hari pengambilan sampel tiba. Perawat masuk membawa alat. Arga diminta duduk di kursi seberang ranjangku. Bayiku tidur di pelukanku. Wajahnya tenang, tidak tahu bahwa darah kecilnya akan menjawab pertanyaan yang seharusnya tidak pernah ditanyakan. Saat jarum menyentuh kulit mungil itu, hatiku bergetar. Aku menahan napas, bukan karena takut hasilnya, tapi karena aku marah. Marah karena bayiku harus membayar harga dari ketakutan orang dewasa. Aku menoleh ke Arga. Wajahnya tegang. Tangannya mengepal. Ia tidak menatap jarum itu, tapi menatap lantai, seperti berharap semua ini cepat selesai. Setelah sampel diambil, ruangan kembali sunyi. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain menunggu. Menunggu menjadi bentuk hukuman yang paling kejam. Setiap jam terasa panjang. Setiap bunyi langkah di lorong membuat jantungku melonjak. Aku akhirnya dipulangkan. Kembali ke rumah yang tidak lagi terasa seperti rumah. Kamar masih terkunci untukku. Aku dan bayiku kembali ke sofa. Arga membiarkan itu terjadi tanpa komentar. Aku tidak protes. Aku terlalu lelah untuk berdebat tentang hal-hal yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Malam-malamku diisi dengan menyusui dan menatap gelap. Aku sering teringat ucapan dokter tentang ketakutan. Tentang data lama. Tentang hasil pemeriksaan yang disembunyikan. Aku mulai menyadari, penyangkalan Arga bukan tentang aku. Itu tentang dirinya sendiri. Tentang identitas yang retak. Tentang ego yang tidak siap menerima kenyataan. 3 hari kemudian, telepon dari rumah sakit masuk. Suaraku bergetar saat mengangkat. Hasilnya sudah keluar, kata perawat itu. Aku menutup mata. Kapan kami bisa datang? Sekarang, jawabnya singkat. Di perjalanan, Arga diam. Tangannya gemetar memegang setir. Aku memeluk bayiku lebih erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu, tidak ada lagi ruang abu-abu. Hanya ada kebenaran, dan cara masing-masing orang menerimanya. Di ruang dokter, kami duduk berhadapan. Dokter membuka map. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pengantar panjang. Hasil tes DNA menunjukkan kecocokan, katanya tenang. Anak ini adalah darah daging bapaknya. Kalimat itu menggema di kepalaku. Aku tidak langsung menangis. Aku hanya menarik napas panjang, seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban berat dari dada.
Aku menoleh ke Arga. Wajahnya pucat. Bibirnya terbuka. Tapi tidak ada suara keluar. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena haru, tapi karena runtuh. Semua yang ia bangun untuk melindungi dirinya sendiri runtuh dalam satu kalimat. Jadi, katanya lirih. Tidak ada keraguan, potong dokter. Hasilnya jelas. Arga menunduk. Tangannya menutupi wajah. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depanku. Tangis yang tidak keras, tapi penuh rasa kalah. Aku menatapnya lama. Ada rasa iba. Ada rasa marah. Ada rasa lelah yang menumpuk jadi satu. Dokter berdiri, memberi kami ruang. Ruangan kembali sunyi. Aku memecahkannya. Ini yang dari awal ku minta, kataku pelan. Tes yang benar. Arga mengangguk. Aku salah, katanya. Suaranya pecah. Aku takut. Aku panik. Aku menatap bayiku. Ketakutanmu hampir menghancurkan kami. Ia mengangguk lagi, lebih dalam. Aku tahu. Aku ingin marah. Aku ingin menuntut. Tapi yang keluar justru kalimat yang paling jujur dari hatiku. Aku tidak butuh kamu sempurna. Aku butuh kamu percaya. Ia menatapku, air mata mengalir. Maaf. Kata itu datang terlambat, tapi akhirnya datang dengan berat yang seharusnya. Aku tidak langsung memaafkan. Aku juga tidak menolaknya. Aku hanya diam, karena aku tahu, luka ini tidak sembuh dengan satu hasil tes. Saat kami keluar dari rumah sakit, matahari terasa menyilaukan. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tidak peduli pada kehancuran kecil yang baru saja terjadi. Aku memeluk bayiku. Arga berjalan di sampingku, langkahnya pelan. Di dalam diriku, ada satu kesadaran yang jelas. Kebenaran memang sudah menang. Tapi setelah kemenangan itu, selalu ada pertanyaan yang lebih sulit. Bukan lagi soal anak ini milik siapa. Tapi soal apakah aku masih mau tinggal di tempat yang pernah meragukanku sedalam itu. Dan aku tahu, keputusan terberat dalam hidupku belum benar-benar kuambil. Kesadaran itu mengikuti langkahku pulang dari rumah sakit, menempel seperti bayangan yang tidak bisa kuhindari. Di mobil, Arga menyetir dengan bahu turun, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pegangan. Aku duduk di belakang, memeluk bayiku, mendengarkan napas kecilnya yang teratur. Dunia terasa hening, tapi di kepalaku, suara-suara justru semakin keras. Rumah menyambut kami dengan sunyi yang dingin. Pintu kamar masih tertutup. Kunci masih di tempatnya. Tidak ada perubahan, seolah hasil tes itu tidak pernah terjadi. Arga membuka pintu, menoleh sebentar ke arahku, lalu berkata pelan, "Kamu, masuk kamar saja." Aku menggeleng. Aku di sini. Ia tidak memaksa. Ia masuk kamar sendiri. Pintu tertutup. Bukan dikunci. Tapi jarak itu tetap terasa. Aku duduk di sofa, meletakkan tas bayi, menyusui dalam diam. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada malam-malam ketika aku ditinggalkan. Pada pintu yang ditutup dari dalam, pada kata-kata yang mematahkan. Belum sempat aku menenangkan diri, ponsel Arga berdering dari dalam kamar. Aku tidak berniat mendengar, tapi suara ibunya terdengar jelas meski teredam pintu. Nada suaranya tinggi. Cepat. Ma. Aku tidak menangkap semua kata, tapi satu kalimat menembusku tanpa ampun. Hasil itu bisa salah. Dadaku mengencang. Aku menutup mata. Jadi begini kelanjutannya. Kebenaran tidak diterima, melainkan ditawar. Aku mengusap punggung bayiku, berbisik pelan agar ia tetap tenang. Di dalam kamar, suara Arga terdengar lebih pelan, seperti berusaha meredam badai yang datang dari satu arah. Beberapa menit kemudian, Arga keluar. Wajahnya kusut. "Mama mau datang," katanya. "Untuk apa?" tanyaku datar. "Buat bicara," jawabnya. "Keluarga besar sudah dengar." Aku tertawa kecil, pahit. "Dengar apa?" "Tentang tes," katanya. Aku menegakkan punggung. Jadi sekarang yang diuji bukan lagi aku, tapi hasilnya. Ia terdiam. Itu jawabannya. Ibunya datang sore itu, membawa dua orang lain yang kukenal sebagai keluarga dekat. Mereka duduk di ruang tamu seperti sedang menggelar musyawarah. Tidak ada sapaan hangat.
Tidak ada ucapan selamat atas kelahiran. Yang ada hanya tatapan menilai. Kami mau meluruskan, kata ibunya membuka pembicaraan. Hasil tes itu satu versi. Keluarga perlu yakin. Aku menghela napas panjang. Yakin tentang apa? Tentang nama baik, jawabnya cepat. Nama baik. Kata itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Aku menatap mereka satu persatu. Nama baik siapa? Tidak ada yang menjawab. Arga duduk menunduk. Aku berdiri, memeluk bayiku lebih erat. Anak ini sudah dibuktikan darah daging. Kalau itu masih kurang, yang kalian ragukan bukan hasil tes, tapi kalian sendiri. Ibunya mengeraskan suara. Jangan ajari kami. Aku mengangguk pelan. Saya tidak mengajari. Saya hanya berhenti tunduk. Suasana menegang. Salah satu keluarga berdehem, mencoba menengahi. Mungkin ini perlu waktu. Waktu tidak akan mengubah kebenaran, kataku. Yang berubah hanya cara kalian menerimanya. Arga akhirnya bicara. Suaranya pelan, tapi tegas. Cukup. Hasilnya jelas. Ibunya menatapnya, terkejut. Kamu membela dia. Arga mengangkat kepala. Aku membela anakku. Kalimat itu membuat ruang tamu sunyi. Aku menatap Arga, tidak tahu harus merasa apa. Haru datang, tapi tertahan oleh ingatan yang belum sembuh. Membela datang terlambat, tapi setidaknya datang. Ibunya berdiri. Kalau begitu, kamu tanggung akibatnya. Aku tanggung, jawab Arga. Mereka pergi dengan wajah kaku. Pintu tertutup. Sunyi kembali. Arga menoleh ke arahku. Aku minta maaf, katanya lagi. Kali ini tanpa pembelaan. Aku menatapnya lama. Maafmu tidak menghapus malam-malam ketika aku ditinggalkan. Aku tahu, katanya. Aku akan memperbaiki. Aku menggeleng pelan. Memperbaiki itu bukan janji. Itu proses. Malam turun. Aku menidurkan bayiku di boks kecil. Arga berdiri di ambang pintu, ragu. Aku boleh menggendongnya. Aku mengangguk. Ia mengangkat bayi itu dengan tangan gemetar, menatap wajah kecil itu lama, air mata jatuh tanpa suara. Aku memalingkan wajah. Di dadaku, ada simpul yang belum terurai. Kebenaran sudah datang. Pembelaan mulai muncul. Tapi kepercayaan tidak kembali hanya karena satu hari berubah. Di sofa itu, tempat aku bertahan terlalu lama, aku duduk dan menarik napas panjang. Keputusan itu masih di depanku. Bukan tentang memaafkan atau pergi, tapi tentang apakah aku bisa hidup tanpa terus mengingat bagaimana rasanya diragukan saat paling rapuh. Dan malam itu, sambil mendengarkan napas bayiku dan langkah Arga yang mondar-mandir gelisah, aku tahu satu hal dengan pasti. Apapun pilihanku nanti, aku tidak akan lagi membiarkan namaku dipertaruhkan demi kenyamanan siapapun. Kalimat itu berulang di kepalaku saat pagi datang tanpa suara. Bayiku terbangun lebih dulu, menangis pelan, seperti mengingatkanku bahwa waktu tidak menunggu siapapun untuk siap. Aku menggendongnya, menepuk punggungnya perlahan. Di sudut ruangan, Arga duduk dengan mata sembab, semalaman hampir tidak tidur. Ia ingin bicara. Aku tahu itu. Tapi pagi ini, aku memilih diam. Diamku bukan karena takut. Diamku karena aku sedang menimbang sesuatu yang lebih berat dari kata-kata. Setiap sudut rumah ini menyimpan ingatan yang belum sembuh. Sofa tempat aku meringkuk. Pintu kamar yang pernah terkunci. Tatapan yang pernah menghakimi. Semua itu masih ada, meski hasil tes sudah membungkam tuduhan. Arga mendekat, ragu. Aku bikin sarapan, katanya, berusaha terdengar biasa. Aku mengangguk singkat. Tidak menolak. Tidak menyambut. Ia bergerak ke dapur dengan langkah pelan, seperti orang yang takut membuat suara. Bau nasi hangat memenuhi ruang tamu, tapi perasaanku tidak ikut menghangat. Saat aku menyusui, ponsel Arga bergetar. Ia melihat layar, lalu mematikan cepat. Aku tidak bertanya. Aku tidak ingin tahu siapa lagi yang masih menawar kebenaran. Aku sudah lelah mendengar versi orang lain tentang hidupku sendiri. Siang menjelang. Aku masuk ke kamar mandi, menatap cermin. Wajahku tampak lebih tua dari beberapa minggu lalu.
Mata ini menyimpan terlalu banyak cerita. Aku menyentuh pipiku, lalu menarik napas panjang. Aku tahu apa yang harus kulakukan, meski belum siap dengan akibatnya. Aku keluar, membawa tas kecil. Arga menoleh. Mau kemana? Keluar sebentar, jawabku. Sendiri? Dengan bayiku. Ia berdiri. Aku ikut. Aku menggeleng. Tidak perlu. Di depan pintu, aku berhenti sejenak. Aku butuh ruang, kataku pelan. Bukan untuk menghukummu. Untuk menyelamatkan diriku. Arga terdiam. Berapa lama? Aku belum tahu, jawabku jujur. Yang aku tahu, aku tidak bisa sembuh di tempat aku terluka. Ia menunduk. Aku membuka pintu. Udara luar terasa berbeda. Seperti awal yang tidak menjanjikan apa-apa, tapi jujur. Aku melangkah keluar dengan bayiku di pelukan. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya langkah yang mantap, meski hatiku bergetar. Aku pergi ke rumah seorang kerabat yang sejak awal menawarkan bantuan. Tidak banyak tanya. Tidak banyak nasihat. Ia hanya membuka pintu dan berkata, "Istirahatlah." Kalimat sederhana itu membuat mataku panas. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak perlu membuktikan apapun. Malamnya, saat bayiku tertidur, Arga mengirim pesan. Panjang. Penuh penyesalan. Aku membaca sekali, lalu menutup ponsel. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena malam ini, aku memilih peduli pada diriku sendiri. Aku berdiri di dekat jendela, menatap lampu jalan. Hidupku tidak kembali seperti dulu. Mungkin tidak akan pernah. Tapi di keheningan itu, aku menemukan sesuatu yang lama hilang. Kendali atas langkahku sendiri. Besok, mungkin aku akan bicara. Mungkin aku akan memaafkan. Mungkin aku akan memutuskan sesuatu yang membuat orang lain kecewa. Tapi malam ini, aku hanya ingin satu hal. Tidur tanpa rasa takut, tanpa tatapan yang menimbang, tanpa harus membela diri. Aku menatap bayiku, tersenyum tipis. Kita aman, bisikku. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu terasa benar. Rasa aman itu tidak datang sebagai kebahagiaan besar, tapi sebagai napas panjang yang akhirnya bisa kutarik tanpa nyeri. Pagi di rumah kerabat terasa sederhana. Tidak ada suara pintu dibanting. Tidak ada tatapan menimbang. Hanya cahaya matahari yang masuk pelan melalui jendela, dan tangis kecil bayiku yang meminta disusui. Aku duduk di tepi ranjang, menyusui sambil menatap wajahnya. Wajah yang lahir dari luka, tapi juga dari keberanian yang tidak pernah kupikir aku punya. Di situ aku sadar, Pulk yang selama ini kucari bukan alamat. Pulang adalah keadaan ketika aku tidak perlu membela diriku sendiri. Arga datang menjelang siang. Aku tidak memanggilnya. Ia datang karena tahu di mana aku berada. Ketika pintu dibuka, aku tidak langsung menoleh. Aku ingin memastikan hatiku tenang sebelum menatapnya. Langkahnya pelan, ragu. Ia berdiri beberapa meter dariku, seperti tamu yang takut ditolak. Aku minta maaf, katanya. Tidak panjang. Tidak berputar. Hanya itu. Aku mengangguk pelan. Aku sudah dengar, jawabku. Lebih dari sekali. Ia menelan ludah. Aku datang bukan untuk memaksa. Aku datang untuk mengakui. Mengakui apa? Tanyaku tenang. Bahwa aku salah, katanya. Bahwa ketakutanku lebih besar dari cintaku. Dan itu hampir menghancurkan kita. Kata hampir itu bergetar di telingaku. Aku mengusap punggung bayiku. Bukan hampir, kataku. Sudah. Ia menunduk. Aku tahu. Dan aku tidak akan membela diri. Kami diam cukup lama. Diam yang tidak canggung, tapi berat. Aku menimbang kata-kata yang selama ini kutahan. Aku tidak pergi untuk menghukummu, kataku akhirnya. Aku pergi karena aku perlu hidup tanpa takut. Dan aku tidak bisa menjanjikan apa-apa sekarang. Ia mengangguk. Aku tidak minta janji. Aku minta kesempatan untuk berubah. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat penyangkalan di matanya. Yang kulihat hanya lelah dan kejujuran yang terlambat. Berubah itu kerja panjang, kataku. Bukan kata. Ia mengangguk lagi. Aku siap.
Aku berdiri, menggendong bayiku. Kalau suatu hari aku pulang, kataku pelan, itu bukan karena aku lupa. Itu karena aku memilih. Dan pilihanku akan selalu mengutamakan anak ini. Ia menatap bayi itu, lalu menatapku. Aku mengerti. Arga pamit tanpa memaksa. Tidak ada drama. Tidak ada air mata berlebihan. Ketika pintu tertutup, aku merasa sesuatu di dalam dadaku mengendur. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena aku tidak lagi dikurung oleh keputusan orang lain. Hari-hari berikutnya ku jalani pelan. Aku belajar tidur tanpa mimpi buruk. Belajar tersenyum tanpa curiga. Belajar menerima bantuan tanpa rasa bersalah. Aku tidak buru-buru memutuskan apapun. Aku membiarkan waktu bekerja, dan membiarkan diriku pulih. Suatu sore, aku membawa bayiku berjalan di halaman. Angin lembut menyentuh wajahnya. Ia tertidur di pelukanku. Aku tersenyum, menatap langit yang mulai jingga. Di dadaku, ada keyakinan baru yang tumbuh, bahwa hidup tidak selalu adil. Tapi aku bisa memilih untuk tidak menyerah pada ketidakadilan itu. Aku menulis satu kalimat di catatan kecilku, lalu menutupnya. Aku tidak lagi meminta dipercaya. Aku mempercayai diriku sendiri. Entah aku akan kembali atau melangkah ke jalan yang berbeda. Satu hal sudah pasti. Aku tidak akan lagi membiarkan ketakutan orang lain menentukan nilai diriku. Aku ibu dari anak yang lahir dengan keberanian. Dan mulai hari ini, aku berjalan dengan caraku sendiri.